Selamat datang kembali di channel Boardnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di G97 terkoreksi 1,02% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BES di distribusi. Secara teknikal BES belum menarik kalau belum tembus 100. Titik amannya 100. Ketembus dulu 100 baru menaik. Gimana dengan sektornya, ada penurunan suku bunga? Nggak kemana-mana. Ya nggak tahu nih ada sentimen apa, nantinya mungkin baru ada potensi naik, tapi saat ini belum, sepertinya belum menarik untuk BES di koleksi. Kalau yang mau trading jangka pendek, gimana yang jangka menengah ataupun fundamental, harus hitung-hitung fundamentalnya. Tapi kan BES ini udah naik tinggi nih ya. Dari 2022 tuh dia pernah di 100 sampai ke 180, naik 80%, terus dari 122 naik ke 190. Jadi hampir 60%-an. Jadi saat ini belum dulu menurut saya. Kalau belum di atas 100 belum menarik. Kenapa? Karena masih ada berpotensi turun. Bandar detektor big distribusi. Walaupun yang akumulasinya tuh JP GR. Tapi Bapak Ibu perhatikan, transaksinya JP cuma 49 juta, GR 23 juta, CC 18 juta. Jadi transaksinya mini atau kecil. Bahkan kemarin transaksinya itu cuma 101,1 miliar. Jadi saat ini wait and see, belum menarik dan gak ideal dan gak cocok untuk trading jangka pendek kalau belum tembus 100 BES. Lanjut, APLN yang ditutup di ke-94 menguat 1,07%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya APLN akumulasi walaupun tipis. APLN masih bagus gak? Bagus, yang penting gak jebol 90. Lihat ada normal akumulasi, tapi sama kalau APLN ini akan memberikan sinyal pembalikan arah kalau dia bisa menembus neckline-nya 100, perubahan prasi harga psikologisnya. Itu ya. Tapi kalau menurut saya daripada buy on breakout, kalau berminat beli sekarang. Kenapa? Karena dekat support. Supportnya itu 90. Jadi kalaupun cut loss, paling maksimal cut loss Bapak Ibu tuh 6%, rewardnya 6% juga ke 100, bahkan bisa lebih. Kalau konfirmasi breakout harusnya minimal 110, 112 bisa APLN. Ya, jadi seperti itu untuk APLN. MACD-nya sudah golden cross arah atas, ada potensi lanjut rebound APLN. Lanjut ASRI yang ditutup menguat 4,92% ke 149 asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ASRI akumulasi. ASRI akhirnya mampu rebound. Apakah ini tanda-tanda kebangkitan? Kita lihat aja ke depannya. Sekarang dia belum mampu menembus resisten. Resistennya berapa? Resisten minor 150. Resisten psikologis dan perubahan uptrendnya, downtrend menjadi uptrend itu 165. Kalau tembus EMA 200-nya siap-siap bangkit. Apakah bisa langsung bangkit? Sepertinya susah. Karena berpeluang sebelum bangkit dia akan sideways dulu. Kalaupun rebound mampu tembus 165, dia ada potensi koreksi, ngisi tenaga dan membentuk shoulder sebelahnya, dan ada pembentukan kemungkinan besar. Kalau memang mau uptrend, kalau pandangan saya ASRI harusnya membentuk dulu pola important annual shoulder. Kalau mau uptrend ya, dia akan membentuk dulu pola uptrend important annual shoulder baru uptrend. Kita lihat aja ke depannya. Mungkin teman-teman juga atau yang di grup ada, saya rekom tuh sebenarnya ya harus 200 jebol cut loss saja. Tapi saya waktu itu cut lossnya cukup dalam, 15% ya itu cut loss terdalam saya di 2024. Dan gara-garanya apa? Gara-garanya ya karena digabungkan dengan sentimen perkiraan pemotongan suku bunga itu bisa dikerek naik, dan ternyata di luar ekspektasi ya. Dia naiknya memang sebelum kenaikan suku bunga, tapi sebelum penurunan suku bunga, tapi setelah itu ya ternyata downtrend. Mestinya ini kan sudah terlihat. Kadang itu ya, manusia itu kadang kalah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak mampu mengendalikan dirinya psikologis. Padahal harusnya sudah tahu aja ya. Ini kan resisten kuat, harusnya jadi support kuat 200, perubahan presi harga. Apapun terjadi cut loss. Ya paling maksimal loh. Bukan 15% ya saya cut loss itu. Dalam 20% kalau nggak salah, 19%. Saya punya harga di 230 dan saya cut loss di 187, 20%. Wah, saya bilang ini kayaknya nggak ada harapan nih. Saya pertimbangkan cut loss, yaitu cut loss terdalam saya tadi gara-gara
berharap harusnya beli di 230 ini, ya itu manusia itu kalah dengan dirinya sendiri. Trading plan saya itu 220 tuh harusnya dijawab gak? Kalau saya cut loss itu paling 6%. Akhirnya saya cut lossnya 19%. Itu ya Bapak Ibu juga harus jadi pengalaman. Jangan sampai Bapak Ibu seperti saya. Kalau niatnya trading jangka pendek, jangan melihat segala ada sentimen. Ya pokoknya sesuai plan. Kalau dia memang downtrend, cut loss dulu. Itu ya. Jadi saat ini apakah saya akan memperhatikan ASRI lagi? Ya kalau nanti menarik di atas 150 mungkin saya perhatikan. Itu aja untuk ASRI saat ini belum mengkonfirmasi kemana-mana juga. Walaupun memang volume meningkat tapi belum di atas 150. Titik aman pertamanya belum aman. Tapi kalau memang mau konfirmasi harus tembus 165. Tembus itu bagus ASRI. Itu aja. Lanjut BSDE yang ditutup di harga 935. Terkoreksi 0,53%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BSDE di distribusi. Kalau dilihat buka semuanya BSDE sedikit akumulasi. Langsung saja ke tekniknya BSDE. Nih, nah normal akumulasi ya BSDE. Ada peluang rebound. Kita lihat minggu ini 3 hari ke depan. Tembus 960 harusnya menarik. Nekat beli harga sekarang nih. Sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa dilihat. Ini kan 4 hari dia mempertahankan 930. Kalau jebol 930-nya atau 925 ya udah 920 buang. Gak nyampe 2% tuh. 920 buang aja. Udah gagal. Kalau mau bagus 3 hari ke depan itu set twist atau langsung tarik. Jangan ada cerita dia jebol support. Kalau jebol support gagal. Potensi besar gagal. Support minor gak perlu sampai support kuat 880. Support minor jebol gagal. Menurut saya untuk naik ya, tapi mungkin kedepannya bisa naik dia sideways di bawah. Tapi indikasinya dia akan lama ke bawah dulu. Susah untuk dia balik arah. Jadi kalau mau bagus 3 hari ke depan kalau bisa tembus 950 minimal BSD. Kita lihat. Lanjut CTRA yang ditutup di harga 970 menguat 1,04%. Asing net sell. Kalau dibahas semuanya CTRA akumulasi tipis. Ada big akumulasi ya. Sama CTRA jangan jebol 940, jebol 935, 930 buang. Kalau mau bagus minggu ini sama. Kalau menurut saya saham-saham kalau mau bagus saham-saham properti minggu ini tutup di atas resisten. Kita lihat mampu nggak? Kalau saham-sahamnya tutup di atas resisten ada potensi bangkit. Minggu depan lanjut uptrend. Berapa resisten CTRA? 1000 tembus gas. Kalau mau beli harga sekarang stop loss 935 atau 930. Itu aja untuk CTRA. Lanjut Demas yang ditutup di harga 148 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat resminya Demas diakumulasi. Demas belum lah kalau Demas, tapi sekarang di support kuat. Ada big akumulasi. Kalau nekat 144 143 buang ya. Demas kalau berminat 143 buang. Berarti 5 poin harga sekarang berarti sekitar, kalau jalan kemana minimal 166% dapat Bapak Ibu ya. Itu aja untuk Demas. Lanjut LPKR yang ditutup di harga 96 menguat 1,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya LPKR diakumulasi. LPKR tembus 100 dulu lebih aman ya. Kita lihat. Tapi ini Bapak Ibu tahu sendiri saham lipo. Perkiraan saya juga 100 bisa mantul. Ternyata dijebolin. Apakah mantul di Februari atau di akhir Januari ini? Kita lihat. Kalau memang mau bagus harusnya Januari ini sudah di atas 105, 110. Kalau begitu terkonfirmasi tutup di atas 105 di Januari akhir nanti tanggal berapa? 31 ya Januari. 31 tutupannya di atas 105. Februari naik. Target 130, 140. Ya kita lihat. Mudah-mudahan benar analisanya. Mudah-mudahan benar analisanya. Lanjut Piwon yang ditutup di harga 398 terkoreksi 0,5%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Piwon di distribusi. Piwon aman. Yang penting gak jebol 390. Jebol 390 buang aja, gagal. Kalau mau bagus Jumat maksimal 3 hari ke depan tembus 408. Tembus 408 cukup aman. Atau ya di atas 404 lah. Minimal 404 lah. Kita lihat ya. Ada potensi 440 di akhir Januari atau awal Februari. Kita lihat. Yang penting minggu ini di atas 404 tutupannya. Jumat nanti kita targetkan 3 hari ke depan. Piwon. Lanjut.
SMRA yang ditutup di harga 468 menguat 0,86%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SMRA di distribusi. SMRA belum dulu. Tembus dulu 480 minimalnya. Nggak usah ditunggu bawah. Tunggu atas. 45 tembus baru beli. Kalau memang mau serius bangkit, minggu depan maksimal sudah harusnya di atas 480. Ingat itu aja. SMRA buy on breakout menurut saya lebih menarik. Boleh nggak saya beli duluan? Saya cut loss di bawah 450. Silakan. Nggak ada yang salah. Coba aja sampai Bapak Ibu mengalami dan berpengalaman. Ya, itu aja. Nggak bisa kalau nggak coba, nggak punya pengalaman. Yang membuat Bapak Ibu bertahan di market, bisa fight, bisa menghasilkan profit di market itu melalui pengalaman dan punya sistem trading. Yang niatnya trading. Kalau yang investasi, dia pasti punya sistem investasinya. Saham-saham seperti apa yang dia beli untuk investasinya. Kan seperti itu. Ya, itu aja dulu untuk SMRA. Lanjut ANI yang ditutup di harga 14.100 terkoreksi 9,03%. Asing net sell. Bahkan asing itu net sell dari awal bulan 12. Kalau dibuka semuanya PANI akumulasi, tapi Bapak Ibu perhatikan yang akumulasi itu retail, XL, XJ, YP, GR, SK. Yang jual tuh RFS AJJ, ya. Ya walaupun ada akumulasi tapi tipis. Kita lihat banda detektor Stockbit. Tuh, normal akumulasi kan? Nah, bagi Bapak Ibu yang punya akun Stockbit mau live trade bareng Borneo Trader, dipilihkan cari saham-saham yang menarik untuk ditradingkan, Bapak Ibu bisa join dengan gratis. Minimal saldo 10 juta dan harus ada transaksi setiap bulan. Setelah join itu masuk di external community. Di mana tuh masuknya? Di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, join, nanti saya akan infokan di DM akun Stockbit Bapak Ibu. Saya kasih link Telegramnya ya. Yang penting Bapak Ibu atau transaksi bisa join dan bisa tanya-tanya di Telegram. Bagi Bapak Ibu yang punya akun sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit, karena Stockbit juga itu bagus, aplikasinya di handphone ada, desktop ada, dan di websitenya ada, dan melihat catnya juga live update, bukan yang delay. Kalau tertarik bisa tuh join di Stockbit. Kalau Bapak Ibu mau belajar analisa teknikal, baca buku-buku, ini ada saya rekomendasi 3 buku yang menarik, karya Edian Taong, karya Ryan Perbet, dan analisa teknikal. Ya, link di deskripsi atau di video ini. Lihat tuh produk-produknya. Bapak Ibu bisa beli bukunya di situ. Ya, support channel Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu mau dipilihkan saham-saham atau melihat video saham-saham yang menarik per 2 minggu atau per 1 minggu, Bapak Ibu bisa join di komunitas YouTube Borneo Trader. Itu pilih yang trader semi pro, itu yang per 2 minggu. Kalau mau setiap hari minggu itu pilih pro trader. Di pro trader itu ada juga cara analisa akumulasi ataupun average down saham-saham berfundamental bagus. Bagaimana cara average down saham Big Bang dan saham-saham di luar Big Bang. Ya, di luar Big Bang maksudnya big cap ataupun yang lainnya yang fundamental bagus. Ya, ada di situ caranya di Pro Trader. Scroll aja cari di video komunitas. Ya, tuh. Itu sekilas. Kalau mau belajar scalping bisa link tree di deskripsi, belajar kelas scalping. Ya, itu aja. Untuk PANI karena ada sentimen bambu di tengah laut, ya, dan indikasinya itu produknya atau proyeknya Peak 2. Dan juga saya baca-baca itu sudah di-coupling-coupling. Jadi dari satelit itu sudah terlihat ya. Laut aja ada hak guna bangunan. Dan sudah dipetak-petak itu melalui satelit. Itu sudah terlihat petak-petak lokasinya ya. Cuman saya belum bisa ya. Kalau Bapak Ibu lihat tuh di seliweran, di berita-berita tuh ada. Itu yang menjadi sentimennya PANI. Dan juga memang PANI ini sudah uptrend jauh. Wajar. Ini aja sudah memberikan sinyal. Dia turun 2 candle ini. Kenapa? Dia sudah membentuk lower high. Walaupun memang belum pasti turun, tapi ya indikasinya jangan Bapak Ibu berharap dulu naik. Karena sudah ada buangan besar, dia jebol itu 17.000 sampai 16.600 itu udah sinyal lemah. Dan apakah dia mantul di 14.000? Apakah dia mantul di 14.000 dengan volume seperti ini? Kita lihat aja. Tapi jangan menurut saya hindari dulu nangkap bisa jatuh. Daripada paninya mending CBDK. Tapi disclaimer, CBDK juga nanti saya analisa. Ya, baru IPO ya resiko juga sama. Kalau nggak tahu cara mainnya, cara tradingnya ya susah.
Ya, saya juga tetap aja ya, biarpun Bapak Ibu 100% tahu cara tradingnya, tetap pasti yang namanya loss itu pasti ada. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Ada yang nggak sesuai harapan juga. Itu yang gunanya stop loss, meminimalisir resiko. Ya, bahkan kemarin jadi seperti itu. Ya, untuk Pani saat ini disupport, apakah mantul? Ya kita lihat aja. Karena ini yang akum yang belinya itu retail. Lanjut CBDK yang ditutup terkoreksi 4,54% ke harga 9.975. Asing net buy. Asing aja masih net buy itu 31 miliar. Ya. Luar biasa. Kalau dilihat broker mainnya CBDK akumulasi tipis. Masih bagus nih. Bukan broker retail yang akum netral ya terlihat. Dan gimana nih CBDK saat ini? Kalau pandangan saya CBDK masih ada peluang naik ya. Cuman kita lihat di mana dulu dia membentuk swing low-nya. Ya, kalau CBDK di grup Borneo Trader itu di tanggal 17 Januari beli di 10.200 dan ya target saya waktu itu 5% aja. Besokannya arah terus dia naik berapa persen tuh? 10% kalau nggak salah. Wah, udah bonus saya bilang. Saya ini 5%. Saya targetnya memang 5%. Potensi arah terus targetnya 5%. Ya benar arah ditarik terus targetnya 5%. Selamat buat Bapak Ibu yang di grup yang ikutan ya. Targetnya tercapai itu 5%. Dan saat ini gimana untuk CBDK? Harusnya masih bisa bangkit. Cuman perlu respon market dulu. Supportnya yang agak jauh nih ya. Kalau melihat candlenya ini supportnya di sekitaran 9.200 8.800 ini ya. Kita lihatlah nanti. Kalau menurut saya tunggu melihat dia di mana membentuk swing low-nya. Kalau sudah melihat kelihatan dia mulai membentuk swing low, saya lihat bid over. Kalau bagus baru entry. Ya, atau kalau memang bagus saat market berjalan, bid overnya mungkin entry. Nggak harus tunggu di 9.200 8.800 ya. Tapi masuknya dengan cara scalping, stop lossnya dengan cara scalping ya. Nanti mudah-mudahan di grup swing trader juga saya bagikan ya, dengan stop lossnya tipis, yang pastinya stop lossnya tipis, nggak beda sama swing. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh bisa join di grup swing ya, lewat Stockbit, lewat swing trader boleh. Kalau mau yang lebih detail itu scalping, gimana melihat bid over, diajarin, di analisa, disebutkan apa alasan beli dan bagaimana kondisi bid over. Itu ya. Itu aja dulu untuk CBDK, kita tunggu ya. Ya menariknya sih 9.200 8.800 itu menarik kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya kita lihat atas. Itu aja untuk CBDK. Lanjut. DIRT yang ditutup di harga 160 terkoreksi 0,62%. Asing net sell. Kalau di Wakar semuanya DIRT didistribusi. Langsung saja katakan DIRT. Yang penting nggak jebol 157. Udah 156 buang aja. Mungkin 3%, 4% maksimal. Tapi mending wait and see lah. DIRT ya. Belum menarik saat ini. Menariknya tuh kalau dia tembus 165. Nah itu baru serius potensi naiknya. Tapi kalau mau beli di support silakan. Tadi yang penting jangan jebol 158, 157, 156 buang aja. Itu disclaimer. Analisa kembali. Saham terakhir SSIA yang ditutup di 1020 terkoreksi 1,4%. Asing net sell. Kalau di broker resminya SSIA didistribusi. SSIA nah di support 1000 bertahan nggak? Mudah-mudahan ya. Tapi Bapak Ibu lihat ada big distribusi. Cuman ekornya juga panjang. Mungkin ada teknik rebound. Kalau market besok rebound hijau pekat mungkin lebih 0,5%. Potensi besar SSIA ada potensi rebound. Tapi mungkin nggak tinggi. Ya kita lihat aja besok. Support yang harus dijaga 1000. Tergantung Bapak Ibu. Ya itu aja dulu untuk SSIA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.